Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pecinta Merdeka Digital. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu, ada hal yang penting terkait dengan persiapan untuk mengikuti uji kompetensi calon pengawas, pengawas sekolah khususnya ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak untuk angkatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu bahwa kegiatan dalam uji kompetensi calon pengawas itu adalah eh, dengan model tertulis ya. Jadi soalnya ada 36, kemudian soalnya adalah berisi soal cerita terkait dengan kepengawasan. Kemudian dari soal itu nanti ada 4 pilihan yang harus direspon sesuai dengan jawaban yang paling tepat dan diberi waktu maksimal 55 menit, ya 1 jam lah ya Bapak Ibu. Nah, seperti apa petunjuk umumnya? Uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas. Seperti inilah petunjuk umumnya. Yang pertama adalah peserta mengikuti uji kompetensi menggunakan komputer atau laptop yang terhubung dengan internet. Jadi lebih baik pakai laptop ya Bapak Ibu ya, yang dipastikan internetnya bagus ya. Kalau baiknya menggunakan jaringan apa namanya, kabel. Kemudian peserta dilarang merekam, mendokumentasikan, serta menyebarkan proses uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas sekolah, baik sebelum masuk ruangan tes maupun setelah memasuki ruangan tes di internet atau di media sosial. Jadi kalau Bapak Ibu merekam atau mendokumentasikan, pasti ini akan melanggar Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Nah, ini. Kemudian persiapan sebelum tes. Nah, ini perlu diperhatikan. Pertama, sebelum melakukan tes diharapkan peserta memiliki istirahat yang cukup, ya makan yang sehat, ya memasuki tempat ujian, persiapan diri yang matang. Tentunya juga harus mencari info-info seperti apa sih, apa namanya, soal-soal yang mungkin akan keluar di soal tes itu ya, karena waktunya terbatas, mungkin tesnya panjang-panjang ya, perlu ada literasi yang cukup kuat di dalam tes ini ya. Persiapan berkas yang diperlukan. Kemudian koneksi internet juga harus bagus ya. Disediakan cadangan internet bila suatu saat misalnya internet rumah itu mati lampu, maka disiapkan internet dalam bentuk paket. Kemudian akun belajar ID. Pastikan Anda memiliki akun belajar ID agar dapat masuk ke SIM PKB. Karena uji kompetensi ini ada di SIM PKB atau akun belajar ID masing-masing Bapak Ibu yang siap untuk mengikuti. Tahapan pengerjaan soal uji kompetensi. Pertama adalah masuk ke SIM PKB. Jadi SIM PKB ini adalah kunci utama untuk mengikuti seleksi uji kompetensi calon pengawas ya. Kemudian memilih menu uji kompetensi di dalam akun itu. Kalau yang sudah dipastikan mengikuti, pasti ada tombol uji kompetensi. Kemudian mencermati panduan, cermati dulu, membaca dengan seksama panduan bagaimana menggunakan atau melakukan pengerjaan soal uji kompetensi. Kemudian memilih mulai uji kompetensi. Peserta dapat memilih soal mana yang dikerjakan terlebih dahulu dengan mengklik nomor soal pada navigasi soal. Jadi bisa memilih misalnya nomor 1, terus loncat nomor 3, jadi mana yang lebih gampang. Kemudian kalau sudah selesai, ini kumpulkan. Jangan lupa, walaupun Bapak Ibu sudah selesai, tapi tidak diklik mengumpulkan, maka dipastikan tidak terekam di akun SIM PKB Bapak Ibu. Kemudian selesai, peserta mendapatkan konfirmasi bahwa ujian sudah berhasil dan dikumpulkan.
Jawaban yang dikumpulkan tidak dapat diakses kembali oleh peserta. Jadi tidak ada ulangan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan adalah tata tertib. Tata tertib uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas sekolah. Ada 6 ya. Satu, peserta wajib bersiap paling lambat 30 menit sebelum jam tes berlangsung. Jadi 30 menit ya, cukup panjang, cukup lama. Kemudian peserta tidak diperbolehkan mendokumentasikan proses uji kompetensi melalui media apapun, misalnya HP, kamera, buku catatan, laptop, dan sebagainya. Yang ketiga, peserta dipersilahkan untuk membaca instruksi pengerjaan terlebih dahulu sebelum mengerjakan di halaman ujian. Sehingga di situ nanti ada panduan-panduan bagaimana mengerjakan ketika sudah selesai, ketika dikumpulkan dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah soal yang akan dikerjakan sebanyak 36 soal dengan durasi waktu pengerjaan keseluruhannya hanya 55 menit. Jadi ya satu soal ini kurang dari 2 menit ya, 1,5 ya, 1,5. Nih, maka harus memahami betul-betul bagaimana eh, apa soal-soal yang terkait dengan kepengawasan. Kemudian 5, jika peserta tidak menyelesaikan seluruh soal dalam waktu 55 menit, maka sistem otomatis akan menutup akses dan merekam jawaban dari semua soal yang sudah terjawab. Artinya, ketika misalnya Bapak Ibu mengerjakan soal dari 36 ini, kemudian dikerjakan 30 soal, sementara waktunya itu sudah 55 menit, maka yang 6 ini tidak bisa dikerjakan karena sudah otomatis tertutup karena waktunya sudah selesai. Peserta wajib mengunduh hashtag jika membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut mengenai mekanisme uji kompetensi tertulis. Hashtagnya ini ya di WA 0881170719. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan tetap semangat dalam mengerjakan. Nah, ada kuncinya. Strategi persiapan diri, be on time, tepat waktu, serius and santai, tidak usah panik. Ini kunci mengerjakan tes uji kompetensi. Mudah-mudahan Bapak Ibu lancar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.